Oke, selamat malam teman-teman BBKA. Ini kita udah berapa orang ini? Sebentar saya lihat. Wah, sudah 60 orang. Oke, ini kita pengen masuk ke pembahasan, tapi sebelumnya saya mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana dulu. Kenapa sebagian orang kerja keras bertahun-tahun, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Ada yang mau ngomong? Atau di chat aja? Ayo dong, kita interaktif dikit. Jawab aja, boleh jawab apa aja. Hoki, ada yang jawab dari Mas 3D. 3D 3D logistik karena mereka nggak fokus. Oke, saya tunggu 1 menit lagi karena tidak punya perencanaan jelas. Oke, strateginya kurang pas, tidak investasi, tidak mengelola yang dipunya, nggak ada blueprint plus sukses plan. That's good, Mas Wandi, Mas Arif, karena nggak ditambah kerja cerdas. Ada yang pernah bilang, oke, saya lanjut ya. Ada yang pernah bilang, kalau masalah kerja keras, petani itu udah jadi paling kaya di 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 dunia. Karena petani kerjanya lumayan keras loh. Kalau nggak kuli bangunan, capek jadi kuli bangunan. Saya pernah nyekop pasir itu, pinggang tuh sakit banget. Padahal saya ya doing body weight lah, lumayan. Tapi saya sedikit eh, dari opini saya ya, teman-teman jawabannya nggak ada yang salah, benar. Menurut saya, karena mereka tidak mengenal potensi dirinya. Orang yang disiplin di arah yang salah, hasilnya tetap nol. Orang yang konsisten di sistem yang salah, ya kerjanya cuma capek aja. Ini saya kutip sedikit. Ini boleh share screen ya? Gimana cara share screen? Bentar. Oke nih, ini bisa nih. Oke, ini sudah masuk. Sudah terlihat ya. Oke, sudah terlihat. Ini saya bacakan. Kutipan dari Art of War, Sun Tzu. Bagi yang udah pernah baca bukunya, ini buku legendaris nih, dibuat sejak sebelum Masehi. Dan dipakai sampai sekarang, karena strateginya nih benar-benar bisa dipakai buat di bisnis, teman-teman. Jadi bagi yang belum baca, cari terjemahan yang pas. Saya sarankan baca. Ini saya bacakan quotes-nya. Jika kamu mengenal musuh dan mengenal dirimu sendiri, kamu tidak perlu takut hasil dari 100 pertempuran. Nah, yang mau saya garis bawahin adalah jika kamu mengenal dirimu sendiri. Nah, pertanyaannya tadi balik ke pertanyaan sederhana saya. Ini orang yang kerja keras bertahun-tahun, tujuannya apa? Ya kan? Mau kaya, kayanya semana. Karena kaya itu sangat relatif ya. Em, saya pribadi pun masih jauh dari Ko Andrew lah. Jauh sekali. Oke, saya nggak mau buang waktu kalian dengan teori yang nggak kepake. Kalian ikut sesi ini, saya pastikan dapat sesuatu. Setidaknya ada sesuatu yang bisa dibawa. Nanti saya akan siapkan tools-tools dan ya kalau bisa dijalankan. Tapi izin saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Saya belum memperkenalkan diri saya nih. Tadi kira siang ngomong siapa nih? Ini mana slide selanjutnya? Sebentar. Oke, nama saya Ignatius Rian Christian. Saya cantumkan gelar saya SDS Sarjana Desain. Saya lulusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Tarumanegara. Sekarang saya lagi kuliah juga di UBK, jurusan hukum. Saya udah usia 37 tahun. Saya menyebut diri saya bisnis arsitek dan ekosistem builder. Saya nyebut sendiri, nggak ada yang kasih gelar. Karena menurut saya pandangan terhadap diri sendiri itu penting. I don't give a shit pandangan orang lain. Yang paling penting adalah pandangan saya ke diri saya sendiri. Misalkan ada orang yang bilang saya ganteng. Dulu saya senang dibilang ganteng. Tapi begitu ada orang yang bilang saya jelek, wah saya langsung bete. Jadi saya mulai buat sebutannya citadel di diri saya. I don't give a shit opini orang lain. Kalau itu bagus ya kalau bisa gua improve diri gua, kalau enggak ya ya udah gue cuekin. Oke, di sini role saya sebagai co-founder dan CEO Skutopaint, ini body repair. Strategic role saya bisnis arsitek di Baku Hantam. Bagi yang tahu Baku Hantam mungkin ini lumayan famous ya. Yang kemarin Rudy Golden Boy lawan Paris Fernandes, saya di belakangnya gitu. Oke, ada juga saya sebagai wakil ketua umum Perbati Banten, tinju. Saya hobi tinju, hobi lari juga, hobi manjat tebing juga. Portfolio brand saya ada beberapa bisnis.
ada bisnis gado-gado, ada bisnis jualan PS, bisnis interior, bisnis roti, bisnis digital marketing, you name it lah, saya pernah lakukan itu. Ada yang jalan, ada yang enggak. Oke, sekian aja. Saya nggak mau terlalu melekat sama apa ya bisnis saya atau jadi saya skip dulu nih. Saya nggak mau terlalu melekat sama bisnis saya atau gelar ya. Itu cuma sepintas saja. Karena bisnis itu bisa bangkrut, gelar juga bisa dicopot. Jadi saya lebih mau dikenal sebenarnya sebagai yang bisa sharing aja. Ya syukur-syukur bisa merubah hidup seseorang ya. Ya itu suatu pencapaian buat saya. Oh oke. Eh, Sebentar, saya masih agak kagok menggunakan Zoom. Tadi ini mana ya Zoom-nya saya ya? Oke ini dia nih. Ini ada dari Mas Tridi. Paling suka kalau pembicaranya langsung gas, gak habisin waktu main game-game dulu, warming up. Saya paling suka penalti kick, Mas. Jadi langsung to the point. Sebenarnya kalau di bisnis saya ngomong itu meeting itu 30 menit. Tapi ini sesinya berapa? 1,5 jam kah? Jadi saya harus sedikit panjangin sedikit. Saya to the point. Kalau instruksiin ke tim saya juga, saya orangnya to the point. Lu lakuin ini, lakuin ini. Tapi saya lihat juga orangnya. Kalau orangnya ini bisa kita bentuk, atau kita mau jadikan suatu proyek, atau enggak jadi mini-mini saya lah, mininya Rian. Saya punya 3 manajer yang bisa dibilang kemampuannya 40% saya, tapi itu enough. Karena saya jadi nggak pusing. Saya bisa liburan kemana-mana, sistem udah jalan. Tapi saya akan sharing ke kalian, sesuai topik. Topiknya di sini adalah bisnis dan arah hidup. Mengenal diri sendiri dan menentukan arah. Oke, ini topiknya dalam juga ini ya. Karena saya mau bahas topik AI kemarin, tapi katanya admin udah pernah dilakukan. Saya lagi demen AI buat video, saya baru beli kamera. Nantilah kapan-kapan kalau dikasih kesempatan lagi. Saya akan share karena AI itu the next thing dan aplikasinya buat bisnis. Tapi saya akan bahas bisnis dan arah hidup. Mengenal diri sendiri dan menentukan arah. Kenapa saya pilih topik ini? Kenapa saya pilih topik bisnis dan arah hidup? Apaan sih nih? Mungkin banyak yang nanya nih, apaan sih nih arah hidup? Nah, dalam banget deh. Jadi gini, saya ini sering ketemu lah nama orang-orang yang jauh di atas saya. Mungkin di bawah dikit sama Ko Andrew. Di bawahnya dikit lah. Belum sekaya Ko Andrew. Pebisnis yang sukses itu adalah pebisnis yang punya filosofi, yang punya karakter. Saya akan tajamkan lagi di bab berikutnya. Gimana sih punya pebisnis yang punya filosofi, punya karakter? Kita ke topik dulu. Back to the topic. Kembali ke laptop. Bisnis dan arah hidup. Mengenal diri sendiri dan menentukan arah. Oke, next slide. Mana next slide? Nomor satu, subjudulnya. Setiap orang punya titik awal yang berbeda. Karakter, latar belakang, dan kondisi tidak pernah sama. Jadi jangan bandingkan bab satu kamu dengan bab 10 orang lain. Oke, ini gambarnya ada, ini gambar lumayan lucu nih. Saya mau kasih dong, nanti saya kasih bonus. Kalau kalau bisa jawab. Bonus center japri saya. Ini ada 3 gambar nih. Coba jelasin. Yang paling tepat saya kasih bonus nanti. Saya sebut namanya. Japri saya aja. Bonusnya nggak boleh sebut, ntar promosi lagi. Ayo teman-teman, kita lebih aktif. Karena ngantuk dengerin saya. Raise hand, raise hand. Min, tolong di ini dong, Min. Aven nih, Min. Nah, silakan. Halo, halo Korean, selamat malam. Selamat malam. Boleh dibuka nggak Oh, videonya? lagi di luar, maaf, Oke, lagi nggak masalah. suasana belakangnya. Silakan, Mas. Dijawab. Oh ya, 3 gambar ini artinya apa? oh ya, izin jawab. Menurut Siap. saya kalau gambar ini konsepnya lebih ke adil sih, gitu. Kalau adil tuh kan kayak ibaratnya sama rata gitu aja gitu kan. Tapi bedanya sama dengan keadilan itu dia ngeliat dulu orangnya itu butuhnya apa, terus pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhususan orangnya itu sendiri gitu. Jadi kita tuh baginya sesuai porsi gitu sih, gitu. Dan tahap tiap orang itu kan beda-beda kan sesuai latar belakangnya. Makanya kita perlu ibaratnya konsep keadilan gitu sih. Izin jawab, Bang. Oke, terima kasih, Mas Aven. 50% tepat, tapi nanti japri saya ya. 50%. Oke, jadi 3 orang ini saya sedikit tambahkan ya. 50% tepat, saya tambahin 50%-nya lagi.
Yang kiri nih, yang paling pendek nih. Ini orang berdiri langsung. Ini orang ya, gambar orang ya, bukan gambar apa-apa nih. Nih, orang, ini orang. Ya, beginilah gambarnya. Orang berdiri langsung di tanah, posisi awal paling bawah. Nggak punya panggung, nggak punya leverage, nggak punya sistem. Hidup bertumpu murni pada tenaga sendiri. Ini orang yang pertama nih. Lu dilahirin dari sini. Ada juga yang langsung ke sini, ya kan ya. Tapi mungkin sebagian besar yang masih ikut kelas ini ya dari sini. That's okay, ya kan ya, no problem. Nah, orang yang kedua di sini, yang tengah nih, orangnya berdiri di atas kotak. Ini kan gambar kotak nih. Artinya sudah naik satu level, sudah bangun sesuatu, udah punya skill, skill ngomong, skill gambar, skill jualan, udah punya, udah punya bisnis, udah punya aset, udah punya posisi, udah punya sistem. Ini kotaknya nih, makanya dia lebih tinggi. Tidak mulai dari nol lagi di ini orang. Tapi masih butuh alas untuk bisa dia lebih tinggi kotaknya. Nah, orang ketiga ini, orang berdiri di ini tiang nih gambar ini. Sudah main di level struktur, bukan cuma naik level, tapi punya struktur yang mengangkat dia. Bisa melihat lebih jauh, kan lebih tinggi kan? Punya leverage, leverage itu daya ungkit supaya lonjaknya lebih tinggi. Punya sistem, punya kekuasaan, punya kapital. Saya punya konsep sendiri mengenai kekuasaan. Bagi yang pernah baca buku Robert Greene, 28 Laws of Power, saya suka bukunya Robert Greene. Kekuasaan itu punya sebenarnya ringkas ada 3 P. 3 power. Yaitu jadi, kalau 3 P digabungin jadi P besar. P kapital saya sebut. Yaitu power of money. Begitu begitu lu punya duit, lu ngomong juga didengerin ya. Nggak usah ngomong deh, kentut juga jadi ini ya. Mohon maaf, jangan ngomong. Saya kadang-kadang suka kelepasan. Jadi wangi. P yang kedua itu adalah power of koneksi. Kita ini perlu koneksi. Koneksi itu sama dengan network. Nah, koneksi banyak itu good. P yang ketiga, power of physics. Saya pernah ketemu orang nggak punya duit, miskin, nggak punya teman banyak, tapi powernya kuat. Saya respect sama dia. Kekuatannya besar, karena saya hobi tinju ya. Jadi kalau 3 P itu digabungin, kalian jadi alpha, menurut saya. Karena saya yang lagi ngomong nih. Oke, tadi kita balik lagi ke topik. Jangan kemana-mana nih. Ntar waktunya habis. Sudah jam 9.36, 9.46. Itu jadi arti gambar ini. Nanti japri saya ya, Mas Advent ya. Oke, ini bentar nih. Saya mau ngomong yang ini dulu deh. Ada yang bilang, bukan ada yang bilang nih. Saya sering dengar juga. 50% kesuksesan itu ditentukan dari blueprint kamu. Terus 50%-nya lagi apa? Saya bagi. 30%-nya lagi disiplin dan usaha. 20%-nya itu luck. Ada yang jawab tadi hoki. P ketiga tadi apa tadi? P ketiga power of fisik. Nih saya tulis deh. Fisik. Fisik itu fisik. Contohnya nih ya, power of physics ya. Lu lari 5 kilo, kuat di bawah 20 menit, itu kuat. Pull up di atas 15 repetisi, full form ya. Pull up ya, nggak boleh setengah. Di atas 15 itu kuat. Lu bisa squat. Squat yang pakai di kaki ini. Apa ya, buat kaki. 2 kali berat badan lu. That's strong. 3 itu aja. Nah, kalau itu belum kuat. Menurut saya, patokan saya kuat agak tinggi standarnya. Nggak banyak orang bisa. Oke, tadi saya balik sampai mana tadi tuh. Oke, jadi kesuksesan ini kita kan temanya BBKA ini kan tentang kesuksesan bisnis. Menurut saya 50% itu dari blueprint. Jadi kalau Anda tidak tahu blueprint Anda, Anda tidak kenal jati diri Anda, ya 50% udah hilang tuh. Nah, 30% itu disiplin dan usaha, 20%-nya luck. Luck itu hoki, tadi ada yang jawab. Hoki, Pak. Hoki itu apa sih? Hoki itu gampang. Persiapan bertemu kesempatan. Kalau kesempatan datang, ting, lu nggak ada persiapan, ya lewat. Makanya persiapannya itu harus mantep dulu. Nah, ini salah satu persiapan yang dilakukan. Saya pun masih mempersiapkan diri supaya kayak seperti Ko Andrew. Ah, ya nggak sekaya itulah, setengahnya juga nggak apa-apa deh. Oh,
Jadi tadi ya, blueprint itu 50%, 30% disiplin dan usaha, 20% luck. Jadi blueprint itu apa sih? Brorian, panggil aja bro ya. Masih muda, saya nganggap diri saya muda terus. Brorian, blueprint itu apa sih? Nah, gini loh, blueprint itu asal-usul Anda lahir di mana, itu nggak bisa dirubah tuh. Dari keluarga mana, nggak bisa dirubah. Dari negara mana. Otak lu, IQ-nya semana. Ah, itu paling nama-nama dikit lah, kalau udah gede lah. Ya kan? Nah, itu blueprint yang nggak bisa dirubah. Muka lu gimana, ganteng atau enggak. Ingat ya, orang yang di sini, yang ikut kelas ini, cantik atau ganteng, itu udah nilai plus itu. Sebagian besar masalah Anda hilang. Karena ada pepatah yang bilang, don't judge the book by its cover. It's fucking bullshit. Orang itu nilai kita dari cover kita. Saya masih pakai kaos nih. Sebenarnya saya lagi liburan sih. Saya sebenarnya mau pakai kemeja. Karena gini loh, kita ini bukan siapa-siapa. Beda cerita kalau Anda Bill Gates pakai kaos kayak atau enggak Mark Zuckerberg. Udah tahu siapa dia kaya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita harus show di sini. Jadi judge the book by its cover. That's the quotes yang saya percaya. Kalau enggak orang kita ini hidup apalagi di zaman media sosial ya. Apa yang Anda lihat di media sosial, influencer-influencer. Saya kenal banyak artis influencer. Aslinya nggak begitu. Different. Sangat sedikit yang benar-benar sama. Kita ini kurator kehidupan. Apa sih kurator? Ada yang tahu kurator nggak? Jawab singkat aja, kurator. Saya hitung 5 detik. Kurator, one. Penilai harga, Mas Erik, Bro Erik. Oke, oke, ya 30% lah. Kurator adalah pemilih, that's it, Mas Samuel. Pengatur, oke ya. Kita ini adalah kurator. Jadi gini, apa maksudnya kurator? Di media sosial yang ditampilkan, di media sosial Anda, Instagram Anda, itu adalah konten-konten yang dipilih, yang terbaik. Anda belekan, nggak mungkin ada masukin situ, baru bangun tidur. Nah, kita ini kurator kehidupan. Jadi, kita begitu kita ngomong, kita pakai pakaian yang baik, dan lain-lain. Kita bukan munafik, tapi kita sedang memilih yang ditampilkan terbaik kepada orang lain. Oke, tadi ya asal asal usul blueprint tidak bisa dirubah. Tadi saya udah kasih tahu asal usul blueprintnya gimana. Saya lanjut sekarang ke slide selanjutnya. Ini ada gambar kakek tua jenggotan dan ini yang muda kelihatan ya gambarnya ya nih ya. Yang ini muda nih. Murid. Muridnya ini lagi bimbang nih, lagi galau nih. Dia tanya, Sifu itu master. Master Sifu. Saya galau nih. Teman-teman saya udah sukses. Gue masih jualan es. Teman-teman saya udah punya mobil, saya masih naik sepeda. Master Shifunya ceritanya bijak nih. Mukanya aja udah bijak banget nih. Dia jawab, coba lihatlah di sana. Wih, kata-katanya begitu ya, bijak ya. Lihatlah di sana, ada daun teratai. Daun teratai itu, ya, kena matahari yang sama, kena air yang sama, hidup di danau yang sama. Tapi Anda lihat di sini, ini mau saya kelihatan nggak sih? Nih. Nah, ada yang udah mekar, ada yang udah jadi bunga, ada yang masih jadi kuncup, ada yang masih di dalam nih. Nih, wah, kok beda-beda ya? Kenapa beda-beda? Master Sifu. Master Sifunya jawab. Itu sama seperti manusia. Ada yang mekarnya nanti, ada yang matinya duluan. Kalau Anda paksa yang kuncup ini mekar duluan, yang ada apa? Rusak teratainya. Rusak, mati dia. Jadi jangan pernah, apa ya, ngirilah sama sama kesuksesan orang lain. Kita ini bersaing sama diri kita sendiri. Pernah imagine nggak sih? Saya baru dari NTT nih, dari istri saya orang NTT, Nusa Tenggara Timur. Dia itu baru pindah kubur apa kakek-kakeknya tuh sampai 5 generasi diurutin ada. Tapi yang didoain cuma 2 generasi ke atas. Generasi kelima yang paling ujungnya tahun 1800-an udah nggak kenal lagi. Ya itu juga terjadi pada kita, ya kan? Kita ngejar apa sih hidup? Ya. Kita ini habis 2 generasi juga nggak ada yang doain. Oke, kita balik ke topik. Oke, jadi ini setiap sesi saya akan jelaskan sesuatu. Saya akan kasih hadiah. Ini hadiah beneran. Jadi beruntung yang ikut kelas ini. Serius.
Hadiahnya adalah saya akan kasih DISC tes. DISC adalah singkatan tes psikologi untuk mengetahui blueprint kalian. Jadi bagi yang belum tahu blueprint kalian, belum tahu diri kalian, belum kenal diri kalian, saya kasih nih DISC tes. Cara lihatnya gimana nih? Saya kasih lihat cara cara ininya nih. Mana nih? Nanti saya share. Mana sih DISC itu gue? Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Kalau ngantuk ngomong aja ngantuk. Saya cepetin. Ah, karena saya kalau di kelas suka ngantuk dengerin orang ngomong. Saya cepetin nggak apa-apa. Mana sih? Sebentar ya. Oh semangat. Waduh terima kasih deh. Saya jadi makin semangat nih. Iya kalau ngantuk bosan ya silakan deh. Nggak apa-apa. Leave atau bilang saya cepetin. Aduh, oke aman, segar, kita gas. Tadi saya mau kasih tools DISC supaya kalian lebih tahu diri kalian ini gimana sih. Oke nih, ini udah kelihatan ya. Ini for Excel. Nanti saya kasih filenya. Saya nggak tahu cara share di sini atau di sini nanti saya share. Ntar saya email atau apalah. Nah, jadi P itu adalah yang paling kalian banget. K itu yang paling nggak banget. Contohnya gini nih, nomor satu nih ya. Gambaran diri, gampangan, mudah setuju. Wah, ini sih gua nggak banget nih. Gua kasih silang aja nih. Ini mana sih? Enable eating. Nah, gampangan, nggak mudah setuju. Kita kasih X nih. X satu aja nih. Tapi harus dipilih nih, P. Petualang mengambil resiko. Nah, ini gua nih. Nah, jadi, tapi nggak boleh isi dua ya. Maksudnya ya, satu kok. Hijau ini satu. Nah, ini satu, ini satu. Nah, lanjut. Habis itu ke nomor dua. Nah, kalau udah diisi semua, nanti langsung keluar resultnya gimana. Lu ini orang yang gimana? Ini tes DISC itu umum, bukan bukan feng shuian ya. Ini udah dipakai di perusahaan internasional. Saya pun kalau rekrut pegawai, maaf Pak, nggak bisa open mic karena suara tidak kondusif tadi. Tapi dari bunga lotus itu kan jelas bahwa perbedaan mekar di umur, sedangkan dalam konteks karir ada yang mekar di umur 25, ada yang mekar di umur 35, bahkan ada yang tidak pernah mekar. Oke, nanti saya jawab di bagian. Saya save dulu ya pertanyaannya ya. Nanti saya jawab ini. Tapi tadi saya jelasin di tadi ini masalahnya Excel nih, Pak Michael. Nanti saya jelasin. Ini saya share. Ini emang saya udah siapin kok buat saya share. Nanti langsung kali kelihatan di sini resultnya. Kalian ini cocoknya karir apa sih? Kalian ini apa sih? Ya, 90% sih pas ya. 80% deh kalau di ESC. D itu dominance, artinya jadi kalau saya nyari pegawai yang jadi manajer, saya nyari yang D-nya itu tinggi. I itu adalah apa gue lupa. I itu intinya jago ngobrol, jago ngomong. S itu stable, orangnya stable. Nah, gue nyari pegawai itu yang stable. Kalau saya tes S-nya saya itu jelek banget. C itu compliance, orangnya detail. Saya saya S sama C-nya itu jelek sekali. I-nya lumayan lah. Saya ini introvert sebenarnya. Nanti saya share semua. Ini soalnya tulisnya banyak yang saya mau share. Nggak tahu waktunya cukup gak. Saya pakai kok buat rekrutmen pegawai saya. Karena kan kalau kita rekrutmen pegawai ya, kadang-kadang kan manis-manisnya doang waktu interview. Nggak ketahuan jati dirinya, dalamnya. D itu saya cari itu buat yang tadi, dominance. Yang buat mimpin, tapi harus diarahin. Ini 80% akurasinya buat nilai blueprint kalian. Mau yang 99% nggak? Jawab mau dong, biar saya semangat. Mau nggak yang 99%? Mau ya? Yang 99%? Supaya tahu blueprint kalian gimana. Supaya enak nih, nentuin arah bisnisnya, ngegasnya gimana. Oke, saya ini masih probation jadi trainer. Jadi saya belum masuk grup BBKA-nya teman-teman. Teman-teman bilangin aja jadiin pegawai tetap. Oke. Ya, yang 99% saya share. Bentar teman-teman. ChatGPT with prompt. Oke. Ini yang 99% nih, saya kasih tahu nih. Buka ChatGPT kalian,
Saya ini orang yang realistis. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Saya ini orang yang realistis. Saya percaya, pokoknya yang saya lihat, saya percaya. Kalau nggak, gue nggak percaya. Saya belajar Kung Fu Lo Banteng, Kun Tao Lo Banteng. Gurunya aja gue tantangin dulu. Kalau nggak, gue nggak percaya. Jadi, ini valid menurut saya. Kalian ke bagian personalization, sini. Kalian custom instruction. Ini ikutin dulu nih ya. Nanti saya share lah. From now on, stop being agreeable and act as my brutally honest strategic advisor. Jadi intinya, prompt ini kayak gini ya. Do not validate me, do not soften the truth, do not flatter. Artinya, lu jangan iya-iya aja deh. ChatGPT kalau lu nggak prompt kayak gini, dia akan main aman. Buat lu senang-senang aja. No, no, no. Kita harus arahkan ChatGPT ini. Lu ini harus brutal, jujur sama gua. Gua butuh temen, kalau Ko Henry ngomong kan, gua pernah nonton tuh IG-nya. Butuh temen yang ngata-ngatain kita kan. Nah, kalau yang ngata-ngatain gua, temen nggak berani. Gua ajakin sparring tinju. Nah, tapi kalau ChatGPT kan ngata-ngatain, kadang-kadang gua kesel sendiri kata-katain nama ChatGPT. Tapi ya bagus. Do not flatter, jangan muji-muji gua. Challenge my thinking. Ayo challenge dong pikiran gua. Pertanyakan asumsi gua. Expose the blind spot. Be direct, rational, and unfiltered. Matiin filter lu di ChatGPT. If my reasoning is weak, dissect it and show why. Kalau alasan gue lemah, hajarnya dan tunjukkan kenapa. Kalau gue bohong nama diri sendiri, point it out. Intinya ini bagus, promnya nih banyak nih, panjang lah gue malas bacanya. Nah, ini bagus. Nah, ini setting nih, best style and tone-nya lu setting. Jadi candid, direct and encouraging. Nah, jadi pertama lu pro setting dulu ya, stepnya jangan lupa nih, setting dulu personalization ya. Kalau nggak nanti nggak keluar yang 99% gue bilang. Oke, kita lanjut ya tadi 99% ya. Nah, udah saya siapin lah buat BPK inilah. Mana sih nih? Nah, ini dia nih. Wah, promnya panjang nih. Bacakan blueprint saya secara sangat mendalam, objektif, tanpa filter. Gunakan pendekatan lintas sistem, potensi bawaan paling kuat, sifat gelap, pola kegagalan, area hidup. Sampai SEO juga gue tulis nih. SEO, jam SEO. Lu mau percaya mau enggak, pokoknya di gua 99% akurat. Gue udah bacain ke 50 orang lebih, dia sampai kaget. Gue disangka ahli Feng Shui, tau gak? Padahal gue nggak ngerti. Gue deal bisnis, bayangin. Sorry. Saya deal bisnis pakai ginian. Nanti saya ceritain lah kalau ada sesi lanjutan. Golongan darah, astrologi Veda dari India nih, arah bulan. Horoskop, garis tangan lu fotoin di ChatGPT, tanda lahir, gue udah tanda lahir di sebelah kanan. Wajah fotoin, human design ini dari barat nih. Fase hidup, umur segini lu gimana, gimana, gimana. Reinkarnasi sebelumnya gue tulis, bayangin aja. Detail ini promnya gue, prom dewa nih. Reinkarnasi sebelumnya. Ah, lu nggak percaya nggak apa-apa, ini lucu-lucuan aja kalau lu nggak percaya. Nah ya, nanti gua kalau tertarik ya, kalau lu nggak percaya gini, demennya berdoa, silakan. Nggak usah ikutin yang 80% aja. Di ISC aja, psikologi. Nah, resiko kehancur. Ah, kalau gua sih pas. Mau promnya, ya nanti. Nanti saya share buat teman-teman BBKA, BBKE. Lanjut dulu ya, masih panjang nih sesi kita nih. Ingat kok, nanti saya share kok promnya. Asal nggak ngantuk. Oke, nomor 2. Blueprint adalah arah, bukan takdir. Udah jam berapa sih? Oh, jam 9. Di sini jam 9, jam 8. Min, kita sampai jam 9 ya? Jam 9, sejam lagi. Ntar sesi tanya jawab 30 menit deh. Blueprint adalah arah, bukan takdir. Potensi tanpa eksekusi tetap tidak akan menjadi apa-apa. Peta bukanlah wilayahnya, rencana harus diuji di lapangan. Oke, nomor 2 nih ya. Bapak, Ibu, adik-adik, senior-seniorku yang jauh lebih kaya, lebih sukses. Jadi gini, blueprint itu 50%. Tapi, tapi, tapi apa ya? Ntar, gua tulis dulu tadi. Tapi kalau nggak dijalanin ya sama aja. Analoginya gini loh. Lu punya mobil Ferrari. Atau lagi Avanza. Ferrarinya ini cuma diparkir di rumah. Avanza ini walaupun cuma bisa 80 km per jam. Avanza bisa berapa sih? 100 kah? 100 km per jam. Tapi dia jalan. Yang nyampe tujuan apa? Ya Avanza. Ini sama. Blueprintnya adalah arah, bukan takdir.
Bukan kita ngerubah, ya kita bisa merubah takdir kalau kita misalkan tahu blueprint kita dulu. Misalkan tadi yang tadi saya bacain tuh di bab satu. Blueprintnya udah jelek, blueprint lu sampah banget deh, berat banget deh. Lu ada tadi nanti tulisannya life path ya. Life path itu ada yang penyublahan tanggal lahir. Kalau angkanya ada tuh master number 33 atau 11. Itu antara jadi cacing atau naga. Kalau lu cacing ya cacing aja. Tapi lu bisa jadi naga, naga beneran, sukses banget. Nah, kalau udah tahu blueprintnya kan enak kita ngegasnya di mana. Nah, ini saya bicara ya, blueprint adalah arah bukan takdir. Ini kita harus, ini kayak map. Tapi map itu kalau lu nggak jalanin, ya sama aja. Eh, begitu kita action, kita jadi tahu batas-batas diri kita. Eh, kita harus take action. Intinya gitu. Do it now. Karena apa? Dari pikiran akan turun ke perkataan. Dari perkataan akan turun ke perbuatan. Dari perbuatan itu akan menjadi karakter. Oh, si Rian nih orangnya gini. Dari karakter kita akan menjadi takdir kita. Nah, itu dia. Saya pernah dengar siapa yang ngomong. Itu bagus itu. Jadi eksekusilah mulai dari mindset Anda dan habit Anda. Ingat, habit Anda menentukan karakter Anda. Misalnya, siapa ya bangun pagi langsung lihat handphone, tidur-tiduran dulu sejam di ranjang. Gue pernah soalnya di tahap itu dan feeling useless banget deh. Kayak kayak berasa udah kalah gitu loh. Pagi-pagi yang seharusnya dijalankan dengan rutinitas sukses. Oh, William Tanuwijaya yang ngomong ya. Ya, 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 ya. Oke, itu. Oke, jadi pagi-pagi itu adalah golden hour-nya saya. Saya. Dan banyak orang penting juga saya baca CEO-CEO itu bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi. Eh, itu golden hour. Jadi kalau Anda sudah melakukan rutinitas yang Anda tahu Anda males, tapi Anda tahu itu berguna buat Anda lakukan pagi hari, Anda udah menang. Kenapa saya bilang pagi hari itu penting? Karena siangnya atau sorenya, lu akan ketemu orang-orang yang gak enak. Akan ketemu orang-orang yang marah, yang bikin lu marah. Akan ketemu masalah-masalah yang lu harus pecahkan. Tapi kalau paginya lu udah kalah, lu akan bawa mentality itu di siang harinya. Dan I don't want like that. Jadi pagi-pagi gua harus bener-bener ngalahin mental block gua. Contohnya pagi-pagi itu saya mandi air dingin. Ada air hangat kok, gua mandi air dingin. Hajar aja. Pagi-pagi itu saya lari 10 kilo. Malas banget lari 10 kilo. Jangan dikira saya demen lari. Wah, malas banget mulanya. Gue cuma bite my teeth greget gitu dan lakuin aja, just do it. Lakuin nih. Habis itu gue minum vitamin. Ya itu contoh rutinitas saya. Nanti saya akan bagikan toolsnya juga. Saya ini orang yang demen teknologi. Jadi saya akan bagikan toolsnya. Habis itu buatlah perencanaan nih. Ini bab 2 nih. Ini kan tentang arah nih saya bicara nih. Buat perencanaan. 1 tahun ke depan gimana? 5 tahun ke depan gimana? 10 tahun kemudian, satu dasawarsa kemudian gimana? Kalau nggak ada rencana begitu, ya ngambang ya. Tahu kan yang ngambang apa? Kemana arahnya? Septic tank. Ya buatlah rencana setahun ke gimana, 5 tahun gimana, 10 tahun gimana. Tulis aja, entah berubah-berubah juga nggak apa-apa. Yang penting lu tulis. Oke, next. Wah ini Master Sifu lagi nih ceritanya nih, si Jenggot. Oke ini anak muda galau banget nih ya. Ini Gen Z nih kayaknya banyak galau nih. Soalnya bercanda ya Gen Z ya. Oke, ini ceritanya ini lucu nih. Ah, jadi nih murid nanya nih, murid galau ini. Master Sifu, bagaimana tahu ini keputusan yang benar? Saya galau ini. Ini keputusan yang benar atau enggak? Lalu Master Sifu menjawab, jalanlah di jembatan ini. Itu berkabut. Ini kabut ya, by the way ya. Kan nggak kelihatan. Jadi muridnya nanya, gimana nih? Kan jalanan jembatannya kabut. Saya mau jalan takut, takut, takut kecemplung, takut ada lubang. Master Sifu yang bijak ini berkata, jalan aja 1 langkah dulu. Nggak usah pikirin ujungnya. 1 langkah kelihatan kan? Kan lu lihat bawah kelihatan lah. Kecuali mata lu -5. Kelihatan lah. Jadi intinya relevansinya apa? Jalan dulu selangkah.
Nggak usah mikirin ujungnya. Kalau kadang-kadang kita ini, otak kita ini terlalu terkontaminasi sama IG ya, Instagram yang, bayangin ya, kalian lihat TikTok, itu cuma sepersekian detik. Kalau kalian nggak suka, kalian punya kuasa untuk swipe up, swipe up, swipe up. Itu merusak otak kita tanpa sadar. Makanya Gen Z disuruh zaman sekarang, suruh main game Final Fantasy. Ada yang tahu nggak game Final Fantasy? Udah nggak bakal mau game RPG. Nggak bakal mau. Kalau game gua zaman dulu, gua Gen Y by the way, generasi milenial. Itu game itu disuruh mikir. Satu game doang. Pemecahannya gimana ya? Nih bro, angkatan berapa nih kok main FF? Udah tua bro. Enggak lah, masih muda. Gue main FF7, FF8, 9, 10. Tidus Yuna, Cloud, Tifa. Itu kan role playing game ya. Lu baca cerita. Lu sekarang, anak zaman sekarang, gue heran loh. Saya heran. Main Roblox. Buset, gue main Roblox. Gak ada seru-serunya. Heran kenapa bisa berjam-jam itu. Satu ya, dari grafik itu sampah banget. Roblox. Sorry ya yang main Roblox ya. Ini pandangan saya, subjektif. Grafik sampah banget. Dari interaksi juga sampah banget. Saya saya ini gamer sejati, main Dota itu udah 65.000 jam. Ranking saya ini immortal. Kok Andrew kalah kali sama saya. Tapi saya udah pensiun karena blueprint saya mengharuskan saya seperti itu. Setelah tahu blueprint, saya push rank itu sampai immortal. Immortal itu udah semi pro. Ah, jadi intinya gini lah, bahwa hidup ini harus seimbang. Bagi yang tahu Ikigai, Jepang, hidup itu harus seimbang. Jangan cuma di-push di kerjaan. Ada saatnya nanti Anda burn out. Jadi seimbang lah, nama keluarga seimbang, nama diri sendiri seimbang. Healing time-nya jangan kebanyakan. Oke, ya itu masih ke warnet. Gue minum dulu. Biasa gue ngomong 30 menit. Ini agak lama nih. Oke, seperti biasa di setiap bab saya akan kasih tools-nya. Tools-nya itu namanya Habitify. Ini bagi yang masih belum punya tools untuk nge-track dirinya atau map. Ini kan relate sama map-nya nih. Apa? Tadi bab 2 tuh. Saya akan share Habitify itu apa. 60.000 sebulan. Nah, tapi gue suka. Banyak yang gratis kok. Nggak usah kayak saya bayar. 60.000 sebulan mana nih Habitify saya. Saya share ya. Habitify itu apa sih? Ah, oke. Jadi di sini ada morning, ada afternoon, ada evening. Morning, ini karena saya liburan, saya banyak skip ya. Ini hari-harinya nih ya. Timbang berat, tulis jurnal, minum vitamin, mandi air dingin. Oh, banyak yang skip juga nih ya. Ya kan? Hit the gym 5 kali, running, ya. Belajar stoicism, gua demen stoicism. Gua demen zen, by the way. Berenang, cek kadar stres, gue pakai Garmin. Review, baca baca target pribadi. Nah, ini wajib nih. Ya, ada yang miss wajar lah, namanya kan saya belum jadi master Sifu. Ya, jadi miss-miss dikit wajar lah. Afternoon, ini masalah kerjaan gue semua banyak nih. Evening, gue main sama anak, quality time with kids. Nah, ini karena lagi liburan. Oh ya, kebuka kartunya. Nggak apa-apa lah. Nggak ada yang rahasia kok. Hidup saya yang bengkok udah lewat. Habitify ini bagus buat nge-track. Jadi setiap hari centang-centangin. Yang gratis juga banyak. Yang kedua, saya pakai Atlassian Jira. Ini buat di bisnis sih. Nah, kalian kan ikut kelas ini mau bisnis. Nah, saya share lah. Inilah rahasia kartu saya lah. Ya, bagi yang lebih kaya atau lebih sukses dibanding saya, ya nggak apa-apa, dengerin aja. Nah, ini contohnya Atlassian Jira ini keren banget. Ini buat nge-track arah map kita mau gimana. Contohnya tadi ya, step by step ya, di jembatan ya. Nyalain PC di kantor. Ini gambarnya Cikal, anak buah gua. Tugas masuk, komentar bisa kita ketik, udah sampai mana? Misalkan saya ketik nih, komentar nih. Eh, beli yang slot ini cukup oke, sepertinya Pak. Kondisi jika ACC saya ajukan pembelian. Oh, saya balas di sini. Yang 150 ribuan aja lah. Ini bagus. Atlassian Jira ini. Ini buat nge-track arah bisnis tim.
Ini Mas Samuel, ini Jira bisa dipakai orang project manajemen buat track progress project. Nanti saya bahas sesi terpisah mengenai Atlassian Jira. Karena Atlassian Jira itu bisa sistem RACI juga. Di bisnis itu penting RACI. Siapa yang responsible, siapa yang approval, siapa yang kontrol, siapa yang diinform. Bu- Ya memang ini cukup kompleks, beda dibandingkan Trello, walaupun sama-sama Atlassian. Trello lebih simple, kalau kalian mau yang lebih simple Trello aja. Karena di Jira itu bisa automation ya, saya suka ya. Automation itu kayak setiap hari itu ada recurring task. Bersihin toilet. Saya demen bisnis yang toiletnya bersih by the way. Karena itu mencerminkan karakter. Pak, nanti setelah sesi ini apakah ada rangkumannya? Aduh, Mimin kali yang ngerangkum ya. Saya nggak ngerangkum. Oke, udah ya tadi ya bab 2 ya. Ini saya share nanti bagi yang tertarik. Nomor 3, bisnis adalah cermin karakter. Cara kamu membangun bisnis sama dengan cara kamu menjalani hidup. Bisnis tidak akan tumbuh melebihi kapasitas pemimpinnya. I like it. I like it. Gini, gue bisa datang ke sebuah restoran dan gue bisa nilai bahwa ownernya ini rapi, detail, atau owner ini berantakan. Pernah wonder gak kenapa ada restoran yang di sini kitchennya di open, ya pakai kaca. Karena kitchen itu adalah daerah yang paling kotor sebenarnya. Jadi kalau kitchennya itu bersih, berarti ini sistemnya rapi nih. Ownernya juga detail, attention to detail udah bagus. Saya ini sudah mewawancarai puluhan orang sukses. Serius. Pak Ivan Tanjaya juga mungkin pernah ya. Pak temannya Ko Andrew tuh. Saya kan waktu buat acara HSS sama Pak Kuantum kan ketemu. Ngobrol-ngobrol lah. Semuanya itu punya filosofi. Semuanya punya filosofi bisnis. Nggak ada pebisnis sukses itu yang nggak ada filosofinya. Contohnya, di salah satu orang, saya nggak sebut namanya. Bisnisnya lagi turun. Kaya tapi ratusan miliar lah omsetnya. Belum T. Ratusan M setahun. Dia ngomong, saya nanya, kok bisnis lagi turun nih? Lu kok nggak efisiensi aja? Lu cut lah yang ini, yang ini, yang ini. Dia nanya saya soalnya. Oh, nggak bisa, Yan. Dia ngomong, nggak bisa, Yan. Gua kan rugi baru tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya kan gua untung. Kasihan yang gua cut. Kasihan yang kena efisiensi. That's karakter dan tercermin di bisnisnya dia. Orang kedua saya wawancara. Kok ya ini pegawai goblok banget. Serius. Nggak lu pecat aja. Kalau gue sih udah gue sikat kok. Aduh, Yan. Gua ini lagi mau buka lapangan pekerjaan buat ratusan ribu orang. Asal dia nggak maling, gua nggak akan pecat. That's karakter. Makanya di sini bisnis adalah cermin karakter dari Anda. Jadi kalau Anda tidak tahu karakter Anda tidak tahu blueprint Anda, mustahil Anda punya bisnis yang sukses. Kalau bisa pun sukses, bisnis itu sukses ya. Entah lu warisan orang tua atau pure luck. Kalau main game tuh stats luck lu tuh tinggi banget. Ya gua nggak percaya gitu, by the way. Ah, saya mau buat pertanyaan nih. Capek saya ngomong terus. Jawab ya, teman-teman. Bisnis itu bisnis itu tujuannya cuan bukan? Sorry pertanyaannya. Bisnis itu tujuannya duit doang atau bukan? Itu pertanyaannya. Cuan. Bukan kok. Jawab aja. Nggak salah. Bukan, cuan. Oke. Bukan cuan, bukan. Secara garis besar iya. Oh, oke, enggak. Harus bermanfaat bagi orang, Mas Eri. Oke, that's karakter, that's cermin karakter. Cuan sekalian bantu orang, dua-duanya networking. Oke, saya close sesi jawabnya. Saya sedikit clearkan di sini. Nah, ini banyak nih. Cuan yang pertama dikejar dulu, biar bisnis jalan. Baru nanti tujuan yang lebih besar. Oke, that's good. That's karakter. Oke, kalau gitu yang jawab cuan, saya kasih pertanyaan kedua nih. Mau bisnis narkoba gak sama saya? Atau enggak bisnis judol deh? Atau enggak bisnis gebukin orang? Mau gak? Tadi yang jawab cuan. Yang jawab cuan. Nggak mau kan?
Kalau Anda nggak mau, berarti kita udah sepakat bahwa bisnis itu bukan cuan doang. Udah, that's it. Dari situ aja kita udah sepakat bahwa bisnis itu nggak cuma cuan. Betul ya? Paham nggak? Nggak mau kan? Gue ajakin bisnis narkoba. Nah, kalau emang di sini Anda nggak mau saya ajakin bisnis, oh nggak bisa dosa. Berarti Anda sepakat bahwa bisnis itu bukan cuma duit. Bisnis itu ada yang lain. Apa yang lain? Apa yang lain? Bisnis itu adalah melatih karakter kita, melatih tanggung jawab kita, cara pandang ke diri sendiri, cara pandang ke orang lain. Karena apa? Bisnis itu adalah arena latihan karakter. Saat tertekan, karaktermu keluar. Saat untung, karaktermu diuji. Saat rugi, nilaimu terlihat. Jadi gini loh, uang itu hanya menegaskan karakter Anda. Kalau orang jahat itu makin jahat, percaya sama saya. Orang baik itu makin baik. Saya baca bukunya William Suryajaya, pendiri Astra, founder Astra. Itu kelihatan, kemana-mana tuh dia bawa duit. Ya bukan, emang kaya sih, kasih duit itu gila tipsnya. Sampai akhirnya kan dia turun gara-gara anaknya sendiri. Itu akan menegaskan, lu ini kaya. Itu akan menegaskan Anda ini orang yang gimana. Makanya kalau yang belum kaya ikut sesi ini, ya mungkin karena Anda di sini masih terlalu egois terhadap diri Anda. Anda nggak mikirin orang. Anda harus mikirin orang, harus punya value buat orang. Ya, kalau Anda jadi sales, kerjaannya duit, duit, target, target. No, gue pernah jadi sales. Gue jadi sales. Yang gue pikirin adalah gimana customer itu happy, dapat value-nya. Aduh, bodo amat duit. Kalau perlu gue pakai kantong duit gue sendiri buat traktir dia dan lain-lain. Kasih value, bonus. Pokoknya value. Buat dia ketawa sama gue, buat dia nyaman sama gue, baru nanti uang ngikutin. Nah, saya percaya filosofi seperti itu. Berarti tergantung prinsip ownernya bukan kok. Misalnya ingin jadi kaya dengan cara yang diinginkan dan bisa membawa buka lapangan pekerjaan. Ya memang, bisnis itu kan cermin karakter tadi saya bilang. Prinsip ownernya gimana? Ya kalau ownernya ini emang culas, tinggal tunggu waktu aja. Diceritain ini. Nah ini kita ganti ya. Si Master Sifu-nya masih ada nih. Nongol nih. Gue pakai prompt ChatGPT masih nongol nih. Oke ini ada dua pedagang. Dari mukanya aja udah kelihatan nih. Yang culas mana, yang bahaya yang mana. Dari mukanya udah kelihatan. Oke, pedagang pertama ini zaman Romawi by the way, sebelum Masehi, zamannya Julius Caesar. Jadi timbangannya masih pakai ginian nih. Gua nggak ngerti nih di pasar masih pakai timbangan ginian nggak sih sekarang? Ini ini di pedagang pertama nih nggak pernah nyurangin timbangan nih. Jadi kalau pembeli beli ini apa sih nih? Beli buah atau beli roti, ya timbangannya pas lah, jujur lah. Oke, segini segini, ya. Cuannya sih tipis, ya. Tapi dia jujur. Pedagang kedua, ya lihat aja dari mukanya nih, ya kan ya. Cuannya awal-awal gede, dimainin tuh timbangan. Tapi lama kelamaan apa? Orang tahu, ya. Jadi sepi tokonya. In the long run, di perjalanan waktu, ya orang yang ini ya akan lebih sukses buka cabang dan kalau dia pinter ya, buka franchise. Jangan dia jaga terus. Kalau nggak kayak ngkongko di Glodok, kaya sih. Glodok masih ada gak sih? Di Pasar Baru, kaya sih. Tapi jaga toko terus. Nyamannya dia kerja di toko itu. Saya sih nggak mau gitu. Oke, satu cerita lagi deh nih, gue tambahin di bab 3 nih. Tahun 95, ada asuransi di Jepang, namanya MIO. Apa ya? MIOI ya, kalau nggak salah ya. Karena saya nggak tulis ceritanya. Itu Jepang, Jepang itu kan sering kena gempa tuh, tsunami. Nah, pada saat itu kena gempa dan tsunami. Dokumen-dokumen nasabahnya tuh pada hilang. CEO asuransi itu bilang, dokumennya belakangan aja. Yang penting kita bantu orang. Ini masalah kemanusiaan. Wah, itu keren banget itu. Sampai sekarang dia jadi perusahaan asuransi terbesar di Jepang. That's karakter. Nah, itu salah satu saya tambahin di story bab 3.
Oke, ini seperti biasa di setiap bab. Untuk menentukan tadi bab 3 ya, karakter di bisnis dan lain-lain. Pakai Jira juga bisa, tapi nanti detailnya ya, biar cepat ini. Raci sistem tadi, Raci juga saya mau jelasin, tapi mungkin bab terpisah aja deh. Siapa, ini penting ya, Raci sistem itu ya. Kalau nggak sistemnya nggak jalan ini. Anda bisa aja punya karakter. Ini maksudnya gini loh. Anda sebagai owner bisa aja punya karakter. Tapi anak buah Anda ini, misalkan pegawai Anda ini kurang bisa jalanin yang Anda mau. Makanya pakai Raci sistem. Misalkan bagian ini deh simple deh, untuk bersihin toilet. Yang responsibel adalah admin, bukan admin apa, tukang bersih-bersih. Yang approval adalah supervisornya. Yang kontrol flow-nya adalah admin. Yang diinform terakhir adalah manager. Raci sistem ini bisa dijira, tinggal klik-klik, tep, 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 tep. Makanya enak. Nah ini penting, jangan sampai Anda punya karakter di bisnis, tapi anak buah Anda tidak menjalankan itu, sehingga apa? Nggak tercermin di bisnisnya. Oke, saya lanjut. Uang fase hidup dan aktualisasi diri. Setiap fase hidup punya permainan yang berbeda. Number one, survival. Number two, success. Number three, significance. Oke, jadi gini, fase kehidupan orang tuh beda. Jangan sampai, ini penting teman-teman. Di fase emas, hidup lu malah nyantai. Itu bahaya. Hokinya udah beda. Kalau fase emas udah lewat, lu, aduh, dua kali akan lebih keras kerja Anda. Jadi jangan sampai Anda tidak mendengarkan bisikan hati Anda, intuisi Anda. Makanya harus sering ngobrol sama diri sendiri. Kapan sih terakhir Anda ngomong sama diri sendiri? Hey Rian, apa kabar? Hey Rian lagi marah ya? Hey Rian lagi bete ya? Ada yang pernah ngomong gitu gak? Gue kayak orang gila kali ngomong gitu. Tapi enggak, gue sering kok ngomong sama diri sendiri. Gue sering meditasi sendirian, ngomong sama diri sendiri. Karena Indian kita mati juga sendirian. Ya jadi bisa dibilang, cobalah bicara sama diri Anda sendiri. Ya, ini udah fase mana? Jangan dicuekin. Tapi biasanya panggilan jiwa sih. Seperti saya cerita, saya dulu sering nge-push rank Dota ya. Tapi entah kenapa, tahun berapa gitu, saya jadi males. Berhenti total aja. Bukan gara-gara kalah terus sih. Eh, ya sering kalah, tapi nggak kalah terus, ada menangnya. Karena rank atas kan makin susah tuh. Berhenti total, gue jadi fokus di bisnis dan hasilnya luar biasa sih. Fokus aja, laser fokus. Hidup itu berjalan dalam fase ya. Fase itu naik-naik, ada naik turunnya ya. Bukan garis lurus, teman-teman. Ada fase belajar, ada fase membangun, ada fase mendorong, fase menikmati, fase melepas. Masalahnya gini loh, banyak fase orang tuh salah kira fase dia. Karena dia nggak gitu kenal sama diri sendiri. Ada orang yang santai di fase emas. Sibuk healing. Wah, healing terus. Padahal seharusnya mengukir. Ini ngomongin healing ya. Saya ini nggak merasa pantas diri saya ini healing. Ini gue terpaksa aja keluar kota di NTT. Saya belum pantas. Saya lagi di fase mengejar. Saya belum pantas liburan. Kasihan sih anak bini gue sih. Tapi udah gue bilangin sih. Saya jarang liburan. Karena saya di fase mengejar. Gue suka heran kadang-kadang. Ini ada orang yang bisnisnya belum sukses. Teman loh. Kerjaannya healing terus. Manja banget sih gue pikir. Ya itu pandangan saya lah. Healing itu saya cuma butuh 10 menit. Habis itu back to the track. Makanya kita tongkat estafet harus jalan. Saat Anda capek, tim jalanin. Makanya jangan sampai semuanya bottleneck-nya Anda ya. Makanya sistem itu penting, Raci tadi. Nah, cari nyaman padahal energinya perlu penuh. Bagi yang pakai jam Garmin, Anda saya sarankan beli jam Garmin. Saya bukan sales Garmin by the way. Anda harus tahu fitur namanya Sleep Score, HRV, itu akan menentukan skor energi Anda di besoknya. Contohnya, sleep score saya lagi jelek. HRV saya lagi di bawah biasanya, low. Angkatan gym gue pasti jelek. Lari nggak mungkin begitu kuat. Saya dengerin, listen to my body. Ya kalau nggak bawaannya cedera, kalau nggak, wah CNS saya kena. CNS itu Central Nervous System. Yang 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 kena
mikir pun males. Nah, saya dengarkan. Makanya jam itu teknologi kita gunakan lah. Lalu nanti pas saat energi turun, biasanya orang bilang gini nih, mereka nih bilang nih, yang manja tadi ya manja. Kenapa hidup gue berat ya? Kenapa sih? Aduh, playing victim. Sering nggak ketemu teman yang kerjaannya playing victim? Gue sih ada ya beberapa teman kayak gitu ya, tapi gue jauhin. Karena itu kayak virus. Virus itu bukan cuman virus HIV doang ya, bukan virus influenza doang. Itu juga virus. Hati-hati. Makanya BBKA ini kan circle yang positif. Nah, mudah-mudahan virus yang positif menular. Nah, kalau kalian punya teman yang virusnya negatif, jauhin aja, tinggalin, coret aja. Apalagi yang sering utang. Makanya punya WA saya. Status saya apa? Bukan tempat ngutang. Bro Rian, kalau misalkan ada teman ngutang gimana? Teman ngutang, biasanya gue lihat dulu alasannya apa. Gue cuma bilang, kalau ngutangnya 5 juta, gue bantu 500 ribu bro. Nggak usah balikin. Biasa gitu. Atau enggak dia alasannya nggak jelas, nggak kuat, nggak gue balas sama sekali. Gue strike, maksudnya set to the point itu. Berarti putus hubungan sama gue. Karena begitu Anda mengajukan pinjaman uang ke teman, Anda mempertaruhkan hubungan teman. Satu, gue nagihnya nanti gak enak. Susah deh nagihnya, pengalaman gue. Jadi Anda sudah mempertaruhkan, apa ya, hubungan pertemanan. Jadi gue nggak anggap teman lagi. Begitu teman ngajuin ngutang, alasannya nggak jelas. Gue nggak balas sama sekali. I don't give a shit. Gue nggak butuh teman dia kok. Nah, saya sih kayak gitu ya. Saya buang rasa nggak enak saya. Debt just only give 10%, ko Andrew. Oh, good, good, good. Oke, gue pinjemin lu 5 juta, tapi 10% ya bayarnya. Bagus juga sih. Kalau nggak pakai jaminan aja ya, ko Erik ya. Jaminan lu apa? Siapa tahu kita bisa dapat apa? Motor atau tanah kan kita sita. Motor sih nggak bisa. Saya lagi belajar hukum. Tanahnya kita eksekusi aja. That's good tuh, saran. Oke, seperti biasa cerita. Ini kita ke zaman Romawi ya. Udah naik, tadi kan zaman Master Sifu tuh. Ini zaman Romawi. Ada dua prajurit nih. Ini prajurit yang sebelah kiri kerjaannya nyantai-nyantai doang. Pada saat perang mereka mereka takut nih, melotot, kaget. Wah, ada perang. Nggak siap. Ya jangan sampai kalian begitulah. Bersiaplah setiap hari. Ya asah baca buku, ikut BBKA, BBKA. Susah ngomongnya. BBKA. Ikutlah ya. Kalau ada seminggu 3 kali sesinya ikutlah. Ya mudah-mudahan pada saat kesempatan itu datang kalian bisa grab. Lanjut. Oke, ini Gemini Canvas. Gua selalu bagikan tools. Nanti toolsnya nanti dibagikan biar nggak lama. Oke, jadi untuk tadi bab 5 ini, toolsnya ini adalah mana nih? Ada yang tahu Gemini Canvas? Ada yang pernah pakai Gemini Canvas? Belum? Belum ada. Oh, beda beda beda. Beda. Gini loh. Chatbot itu ada Grok, ada Perplexity, ada ChatGPT, ada Gemini AI. Banana itu buat ada jawab. Banana itu buat generate gambar. That's a that's a different thing. Itu sesuatu yang berbeda. Oke, saya tanya sekarang, apakah tadi Gemini AI bisa begini? Apa ChatGPT? Ini misalkan ini ya program 5K 4 PES 410. Bagi yang demen lari, gue lagi ngincer PES 4. Ignatius Rian Christian ini bisa diklik semua, isi run, dia buatin program. Misalkan ini ya. Programnya ini kan gue udah cetangin tuh nilainya berapa, bisa kita lihat. Gue buat ini 5 menit by the way, buat nge-track kita. Ini salah satu ya relate sama babnya ya, persiapan. Terus ada coach Kipchoge juga. Selamat pagi Rian, fokus ke form lari auto WA. Ini kayak programmer Gemini Canvas itu. Jadi teknologi sih gila banget sih, sayang banget kalau nggak dimanfaatin sih. Saya kayak misalkan saya buat unlock nih ya, platform nih, unlock premium content. That's kayak website teman-teman. That's it loh. Loh kan bisa diklik.
Tuh, Rudy Paris tuh. Tet, tet. No, lihat ininya. Oke lah, nantilah sesi sendiri aja lah ya saya ajarin ya. Ini buat nge-track kalian supaya kalian siap kalau ada perang. Kan kita tadi ngomong, bisnis adalah arena peperangan karakter. Bentar, guys. Oke, oke. Nomor 5, bab 5, membaca arah. Kapan mengejar skala, kapan mengejar makna. Salah arah lebih berbahaya daripada lambat berjalan. Gini teman-teman, Andrew Tate tuh ngomong, speed itu important. Saya beli kelasnya tuh War Room. Gue suka karakternya. Timothy Ronald kan ngikutin dia kan. Blueprintnya dari dia tuh. Timothy Ronald mah kalau ketemu nggak kayak di apa di medsos ya. Di medsos kan kayaknya kocol banget deh. Tapi kalau ketemu mah nggak begitu. Baik orangnya. Ya itu dia ngikutin blueprintnya Andrew Tate tuh. eh jadi gini, Andrew Tate ngomong. Misalkan kita ngomongin gini, saya yakin misalkan di sini ada 5.000 orang. Ada berapa orang? Saya nggak tahu nih. 5.000 orang kan? Nah, yang jalanin paling 3 orang. Yang lainnya apa? Ya kebanyakan konsep di kepalanya. Satu langkah juga nggak jalan. Jamin gua. Ini gua ngomong sampai capek nih. Ya, paling ya berapa orang jalanin. Ini namanya reverse psikologi. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi jangan sampai ilmunya banyak dari BBKA, tapi yang dijalanin nggak ada. Wah, men, sayang banget. Jadi teman-teman, speed itu important. Andrew Tate balik lagi. Dia cerita, temannya cerita tuh, Andrew Tate tuh. Gue mau nanya dong bisnis apa yang bagus kayak Andrew Tate sih. Andrew Tate ngomong, lu bisnis baju aja, gini-gini dijelasin cara impornya gimana dan lain-lain. 2 minggu kemudian Andrew Tate nanya ke temannya, udah sampai mana? Belum dijalanin. Marah-marah lah Andrew Tate-nya. Dia bilang, you fucking idiot. Gue bisa jalanin bisnis itu dalam waktu 8 jam. Jadi, jadi kita ngomong speed itu important. Apalagi zaman AI sekarang. Makanya saya selalu relate bab-bab yang saya buat dengan AI. Kenapa? Karena, men, kita ini bisa memangkas speed. AI itu nggak bisa menggantikan manusia. Belum. Suatu saat iya, tapi sekarang belum. Tapi dengan adanya AI, eksekusi kita ini jauh lebih cepat. Kapan-kapan ada sesi tersendiri, saya demen videografi juga dan buat AI. Saya buat film pakai AI. Hasilnya kayak Hollywood, by the way, pakai muka gua. Nggak ecek-ecek beneran hasilnya. Nah, jadi kalau kalian nggak ngerti teknologi, belajarlah. Ya, AI itu udah ningkatin speed. Tapi ingat, prompt ChatGPT-nya tadi bab 1 ya. Kalau nggak ChatGPT-nya ngasih prompt lu terlalu aman. Jadi di bab 5 ini, kapan mengejar skala, kapan mengejar makna, maksudnya gini loh. Speed itu penting. Jadi, saya mau quote sedikit nih. Dari Robert Greene. Law of Power. Hukum ke-27 bagi yang baca bukunya, Robert Greene. Beraksilah dengan berani. Kebanyakan dari kita penyegan. Segenan orangnya ya. Orang Indonesia biasa begitu kok. Kita ingin menghindari konflik dan ketegangan agar disukai semua orang. Mungkin kita menyamarkan rasa segan kita dengan kepedulian terhadap orang lain, dengan keberanian lebih baik di bisnis. Bahasanya emang agak berat. Kita bisa memperbaiki. Jadi gini, maksudnya, kebanyakan dari kita ini nggak berani ya. Jadi harus berani lah. Aspit aja. Salah juga kalau misalkan, ini contohnya nih, cerita di kapal ini nih ya, zaman Romawi lagi, biasa. Kapal yang ini cepat nih, yang ini lambat. Ini dua kapal perumpamaan aja. Kalau kapal yang ini cepat, dia salah arah misalkan, dia bisa putar balik dan memperbaiki kesalahan itu. Tapi kalau yang ini lambat, misalkan kapalnya, kapal lautnya, so udah keburu sulit lah putar kehaluannya lah. Maksud saya dengan speed ini, kalian punya keberanian, harus berani dan dia gabungin sama speed tadi ya. Kalian punya keberanian untuk memperbaikinya. Ya kalau salah, saya sih gentle ya maksudnya. Kalau bisnis itu kalau rugi ke partner gue bilang rugi. Ya kalau mau gue gantiin walaupun ada di kontrak. Saya segentle itu. Dan harus berani lah. Ya jangan ada misalkan yang punya bisnis ya. Customer komplain yang turun itu anak buah.
No, komplain lu yang turun. Lu belajar sesuatu. Awal-awal aja maksudnya. Nanti kalau udah jalan sistemnya nggak usah. Karena dari komplain itu bisa tiga yang lu tawarkan ke customer. Bisa jadi temen. Pertama lu minta maaf. Ini saya kasih satu trik saya nih. Begitu customer komplain, pertama Anda mengajukan permohonan maaf. Yang kedua, Anda menawarkan solusinya. Yang ketiga, Anda memberikan kompensasi. Kompensasinya jangan ditukar urutannya. Tadi dia tersinggung. Ya kalau salah begitu aja. Namanya kita ini, asal kita nggak niat jahat kok. Ya tadilah, kejar kejar cuan dulu boleh tadi ada yang jawab kan. Ntar makna itu setelah cuan, that's good lah, nggak apa-apa. Oke, ini diarium nih buat ngecek arah. Apa tadi? Ngecek ini arah kita udah bener belum? Sama notebook LM. Nah, ada yang tahu nggak notebook LM? Ada yang tahu nggak ini? Saya tools AI mah banyak. Langganan gue mahal-mahal semua. Gue explore soalnya. Ini saya kasih tahu, notebook LM ini penting bagi pemilik bisnis. Saya mah buka aja lah buat eh saya punya beberapa bisnis ini saya buka nih. Buat omset COGS tahun 2025, Januari sekian. Kecil omset gua. Nah, ya kan. Nah, total 4,3 M. Nah, bisa mau ketik juga di sini. Ini salah satu bisnis saya ya. Siapa sales penjualan apa yang terbaik? Nanti dia keluar tuh. Nah, ChatGPT Anda nyimpen datanya kan terbatas ya. Notebook LM ini keren banget, guys. Nanti dia keluar tuh. Nah, dia loading. Ya, tapi intinya keluar lah penjualan apa, 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 apa. Diarium ini sebenarnya buat nge-track ini ya, kalender ya. Nah, ini ya, ini saya share semuanya lah. Ini foto-foto saya. Ya, ini kalau diklik ini bisa ada tulisannya. Ya, tapi saya buka cepat aja ya. Malu saya, diari saya soalnya. Oke, saya lanjut. 20 menit lagi nih. Udah saya cepetin ya. Mental block adalah musuh utama. Jadi gini loh, saya ke cerita aja nih langsung nih. Shawshank Redemption. Namanya apa? Judul filmnya? Ada yang tahu gak? Morgan Freeman. Ada yang tahu gak? Siapa namanya? Shawshank. Oh iya, Shawshank Redemption. Susah banget ngomongnya. Nah itu deh, ya, kok Erik. Shawshank Redemption. Ini Morgan Freeman nih. Jadi saya mau bilang gini loh. Mental block. Jadi dia ini ceritanya nih ya, sekilas aja dia. Dia ini dipenjara dari umur 18 tahun. Dan setiap 5 tahun itu dia ngajuin appeal supaya dibebaskan lebih cepat. Dan setiap 5 tahun itu selalu ditolak. Sampai berapa kali ya? Sampai dia setua ini ditolak terus. Sampai terakhir, sampai awal-awal dia semangat banget ngajuin appeal-nya ya. Apa pengajuan supaya dikurangin masa hukumannya. Semangat banget. Sampai terakhir-terakhir dia udah nggak ngarep. Ngajuin juga seadanya. Dan kebetulan diterima pada saat dia udah tua. Remisi lah kesebutannya. Pada saat diterima itu, bayangin. Dia nggak mau keluar loh. Serba takut, serba salah. Mental block. Karena udah apa? Dia di penjara umur 18. Sampai umur 70, 50 tahun di penjara. Keluar takut. Udah ada mental block di sini. Tanpa sadar kalian ini, teman-teman, punya mental block. Tanpa sadar. Makanya tadi balik ke blueprint kalian, karakter kalian. Bagi yang introvert, jadilah ekstrovert. Bagi yang ekstrovert, coba introvert. Gimana maksudnya? Introvert itu gini loh. Introvert, buka omongan sama orang baru, is a nightmare. Karena gue ada introvertnya, gue udah membaca buku. Healing time gue sendirian. Buat ekstrovert, disuruh baca buku sendirian. Kalau nggak seharian di rumah sendirian deh, di kamar aja. Itu nightmare. Cobalah, itu mental block. Kalau nggak, bagi yang ikutin IG saya, tes pegawai saya tuh saya tinjuin. Tinjuin itu maksudnya, tinju aja nama satpam saya tuh, si Ano tuh, orang NTT. Bukan buat nyari bonyok ya, tapi dari tinju saya bisa lihat nih karakter orangnya gimana.
mau nyeraga, pantang nyeraga. Itu ngalahin mental block. Contohnya saya ikut tinju, saya tanding itu 3 hari sebelum tanding itu nggak bisa tidur. Adrenalin ya. Wah, kalau gue dihajar KO malu ya, banyak yang nonton. Terus kalau lawannya badannya gede gimana ya, kuat, gue tak gimana ya. Tapi pada saat bel berbunyi, teng teng teng, gue gigit gumshoe gue, oh, let's do this, dak 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 dak, dak. Menang, jebret, menang KO. Gue 6 kali tanding, 6 kali menang KO. Dan yang terjadi apa? 3 hari kemudian gak bisa tidur. Gue liatin terus videonya. Des, nyalain mental block. Enak banget rasanya. Saya manjat tebing, saya takut ketinggian, saya panjatin tebing. Saya cobain rasanya jatuh dari tebing beneran. Tus, wah jantung kayak mau copot. Tapi habis itu lega. Kayak gini deh contoh kecil. Jadi speaker di sini. Aduh, sebenarnya saya introvert nih. Saya pemalu sebenarnya. Nggak kelihatan ya, saya pemalu ya. Saya pemalu sebenarnya. Tapi let's do this. Ya itulah mental block. Oke, tools dan sistem AI udah. Oke, real question. Kamu sedang bangun bisnis atau sedang membangun dirimu? Udah, ya intinya bangun diri sendiri baru bisnis lah. Kalau nggak gimana? Oke, Min. Saya rasa sesi dari saya cukup ya. Mungkin ada sesi tanya jawab. Tadi ada yang nanya, sebentar, saya kembali dulu. Saya jawab tuh. Mana yang nanya tadi tuh? Bisa udah ketiban nih. Apa tadi pertanyaannya ya? Oh ya ini nih. Tapi dari bunga lotus itu, ini pertanyaan nih dari Pak Abdul Hakim. Saya jawab ya. Saya coba bacain dulu pertanyaannya. Bunga lotus itu kan jelas bahwa perbedaan mekar di umur. Sedangkan dalam konteks karir ada yang mekar di umur 25, ada yang mekar di umur 35. Bahkan ada yang tidak pernah mekar sampai mati. Bagaimana dengan fenomena tersebut? Oke, bunga lotus sama bunga teratai sama gak sih? Oke, jadi perumpamaan ya kita ngomong ya. Di bunga teratai itu. Ini sebenarnya pertanyaan ini saya jawab to the point. Ya, ada yang tidak pernah mekar sampai mati. Itu nasib Anda. Karena apa? 50% itu ditakdir ada orang yang udah jalankan semuanya benar. Tapi apa saja bawaannya? Apes terus. Mau ngomong apa? Itu blueprint Anda. Mungkin di kehidupan selanjutnya. Tadi kan pertanyaannya gini nih. Bagaimana dengan fenomena tersebut? Ini sama dengan saya balikin pertanyaannya ke Pak Abdul nih. Bagaimana dengan fenomena anak kecil meninggal dibunuh-bunuhin di Gaza? Ada yang meninggal, nggak usah di Gaza deh. Ada yang meninggal karena sakit. Belum sempat tua loh. Kalau kita mempertanyakan kenapa itu adil ke alam, jawabannya sebenarnya perumpamaan lagi. Itu seperti daun-daun di pohon. Begitu kena angin, ada daun muda yang gugur, ada daun tua yang gugur. Itu udah alam. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi semuanya udah diikutin, udah dijalankan, udah take action, bisnis lu belum jalan. Saran saya, mandi bunga. Bercanda ya. Tapi emang itu takdir Anda. Mau ngomong apa lagi? Ya ini apa karena dia yang nggak bisa mekar sampai mati itu karena kehidupan dia sebelumnya. Sebenarnya topik dalam. Saya percaya akan adanya reinkarnasi karena ini menjawab beberapa pertanyaan saya. Kenapa anak kecil banyak yang mati belum sempat mekar? Ada yang jawab berdoa minta Tuhan tolong. Ya bisa ya kalau itu works buat Anda kenapa enggak? Question dari Pak Erik. Jika bos kita sudah kita ke kerahkan atau ajari ke blueprint yang benar tapi tetap tidak tidak mau, indikator apa yang menandakan sudah waktunya berhenti dan pindah ke bos lain? Jika bos kita sudah kita ke arah, bentar, sudah kita arahkan ya maksudnya ya, saya lagi mencerna nih. Jika bos kita sudah kita arahkan atau ajari ke blueprint yang benar, tapi tetap, oh gini, ini salah nih Ko Erik nih. Sorry ya Ko Erik ya. Menurut saya, boleh diterima atau enggak saran? Prinsip bos itu ada dua sebenarnya. Bos itu nggak pernah salah. Kalau bos salah, kembali ke prinsip pertama. Bos nggak pernah salah. Iya, itu jawaban saya Ko Erik. Bos itu nggak pernah salah. Jadi, men,
That's your boss. Kalau lu nggak suka sama bos lu, pindah aja, pindah aja. Ngapain? Lu kerja udah nggak cocok. Duitnya kalau bagus ya lu tahan dikit lah, nabung buat bisnis sendiri. Ya kalau nggak ngapain, ya kan? Lu ngelihat dia bawaannya udah enek, ngomongin dia di belakang terus. Ya ngapain? Pindah aja. Ya, tapi kalau duitnya bagus ya tadi ya, money is important, apalagi kalau udah punya anak istri. Jadi nabung dikit dulu, ntar pelan-pelan buka bisnis. Bisnis yang sama nama bos lu juga nggak apa-apa. Kan udah tahu ilmunya. Halo kok, saya punya bisnis bengkel sepeda motor. Bagaimana pendapat Koko tentang bisnis bengkel sepeda motor dan bagaimana cara men-scale up bisnis dari POV Koko? Ha, wah, bisnis bengkel keahlian saya nih. Pak Steve nih. Bengkel saya lumayan banyak. Tapi nggak boleh promosi kan ini. Oke, bisnis bengkel sepeda motor itu kebetulan saya mau buka di Hai Timuk, di ujung peta. Di ujung peta, lu buka Atlas atau Globe, itu di ujung peta di NTT. Nah, bagaimana pendapat Koko tentang bisnis bengkel sepeda motor? Oke, sepeda motor itu jauh lebih banyak dibandingkan mobil, Pak Steve. Pasarnya ada, itu pertama. Tapi kompetitornya juga banyak. Kalau Anda tidak punya USP, unique selling point, ya Anda akan cuma bengkel yang apa adanya. Jadi yang pertama gini, Pak Steve. Tolong gunakan framework marketing 7P of marketing. Nggak usah 7P dulu deh, 4P. Produknya apa? Produk yang Anda jual apa di bengkel motor? Promotionnya gimana? Promosinya gimana? Place-nya di mana? Tempatnya di mana? People-nya yang siapa yang kerjain? Pakai framework 4P dulu menjawab pertanyaan Anda. Terus bagaimana cara men-scale up bisnis dari POV Koko? Kalau bisnis satu udah sukses, lu buka kedua. Buktiin bahwa yang pertama itu bukan luck. Udah kedua udah sukses, cari investor. Cari investor ada banyak caranya. Cari investor, mau pakai full investor, mau 50-50, Anda chip in juga. Ah, itu banyak, itu beda sesi ya. Ntar saya jelasin. Tapi udah menjawab lah kurang lebih. Ah, bab bentar. Atu-atu ya. Will. Min, nanti bilangin saya aja kalau waktu saya udah habis. Bagaimana cara tahu pekerjaan atau bisnis cocok dengan kita untuk 5 sampai 10 tahun ke depan? Dari Pak Will William. Saya takut memilih kategori atau industri yang salah. Dari Pak Will William nih ya, bagaimana cara tahu pekerjaan atau bisnis cocok dengan kita untuk 5 sampai 10 tahun ke depan? Saya takut memilih kategori atau industri yang salah. Gini ya, simpel aja. Lu kalau kerja tapi udah udah malesnya minta ampun, bawaan lu stres. Kalau lu pakai Garmin ini tadi nih, tingkat stres lu tinggi. Ada bisa ngukur stres betul ini. Kerjain itu, lu nggak ada perasaan tuh, apa ya, hype-nya, itu udah nggak cocok lah bisnis itu. Bisnis itu ada perasaan tuh serunya kayak main game. Nah, harus ada rasa itu. Rasa itu. Kalau rasa itunya tidak ada, ah, ya nggak akan lama kalau ngejarnya cuma duit ya. Nggak ada passionnya. Berarti nggak ada, Anda nggak ada passion di situ. Kalau misalkan gini ya, bisnis ini bagus tapi nggak cocok sama Anda. Pakai sistem jalanin, suruh orang jalanin. Ambil duitnya buat jalanin passion Anda. Bisnis yang cocok sama Anda. Kalau bisnis yang nggak cocok 5 sampai 10 tahun, kelihatan lah nggak usah 5 tahun. Setahun kalau nggak cocok juga duitnya nggak bagus. Anda rambutnya putih, kalau nggak putih tambah botak, keriput nambah. Oke, ini nama bahasa kanji saya nggak tahu. Oko saya Andy. Apakah bersedia membagikan nomor WA? Siapa tahu ke depan saya bisa konsultasi lebih lanjut. Saya konsultasi lebih lanjut. Oke, ini saya kasih nomor WA saya ya. WA. Ini IG saya hybridceo.id. Nanti DM aja. Tadi apa mana tuh? Oh, oke itu tadi saya udah kasih ya. Open to discuss. Mas Fikri, malam kok apakah ada tips dan trik eksekusi kok? Gini, Mas Fikri, kalau jago eksekusi itu, jangan IQ-nya jangan terlalu tinggi. Saya consider IQ saya nggak tinggi, jadi nggak banyak takut salah.
nggak banyak mikir. Ya udah tahu gini-gini duit lah. Kalau salah ya udah gue perbaikin. Rugi-rugi apa sih? Rugi duit cari lagi. Kalau saya sih kayak gitu ya orangnya. Gagal bisnisnya, lu nggak mati kan? Ya udah, buka lagi yang lain. Yang lama-lama juga ketemu yang cocok. Nah, tapi hati-hati, ini hati-hati. Kalau cara saya, kalau peluru Anda cuma satu, arahinnya yang pas. Kalau nggak, mental Anda nanti jatuh, duit habis, bahaya. Pak Steve Saputra, bagaimana cara menentukan posisi yang bagus untuk membuka cabang baru kok? Cabang apa dulu nih? Ya, kalau mau buka Mixue beda, mau buka toko roti beda, buka toko bengkel beda, beda-beda. Mas Farhan Taufik, kau mau tanya cara ekspansi bisnis dan hal apa aja yang harus dipersiapkan? Ekspansi bisnis ini gini, ada dua cara, pakai duit lu sendiri atau pakai duit investor. Yang ketiga lu IPO. Nah, tapi jauh lah. Ya sama duit investor. Yang pertama kan ekspansi bisnis kan harus harus pertama harus ada konsep bisnisnya yang proven, yang terbukti bahwa ini untung. Kalau misalkan ini nggak untung, siapa yang mau mau ngapain lu ekspansi juga by the way? Cara ekspansi bisnis yang dipersiapkan adalah sistemnya ya, laporan keuangan rapih, laporan pajak rapih. Kalau bayar gaji pegawai masih belum UMR ya nggak usah dulu dah. Devora Web mau nanya juga kok saat ini fokus di bisnis jasa pembuatan website apa jangka panjang bisnis ini bisa mati karena teknologi AI yang makin canggih seperti sekarang. Oh, enggak. Di Indonesia masih lama ini. Orang Indonesia late, kalau di luar negeri mungkin mulai agak ini ya. Indonesia ini masih 10 tahun ke depan juga masih bagus. Ya tinggal disesuaikan aja dengan AI ini. Tapi orang Indonesia ini gini ya, orang buka pom bensin aja. Itu apa ya? Yang self service itu loh. Itu orang sepi loh, malas sendiri loh. Maunya dilayanin. Nah, jadi cari aja celah di situ. Ah, cabang bengkel sepeda motor kok. Ah, itu ya tadi ya. Tadi sorry lupa. Ya tadi itu jawabannya. Kok tadi skip ada dua nama fitur di jam tangan Garmin. Nama fiturnya apa? Sleep Score yang pertama dan HRV. HRV mobil HRV. Itu HRV itu penting. Lu pelajarin ChatGPT coba. Halo kok, Rafli, saya mau tanya pendapat dan saran. Saya punya usaha tapi saya sedikit kepikiran karena saat ini saya tinggal di Jakarta. Dan usaha yang saat ini saya bangun ada di kampung. Bagaimana menurut Koko cara agar saya bisa handle semuanya? Sedangkan di kantor saya sudah banyak kerjaan dan pikiran. Oh, oh, oke, usahanya di kampung, Anda kerja di Jakarta, begitu, ya kan? Cari cari orang ya yang bisa Anda latih. Ya minimal itu 50% dari Anda lah, nggak usah 100% lah. Orang ini harus bisa dipercaya. Jalankan orang itu. Jadi bisnis itu ya harus berjalan. Jangan diserahkan begitu-begitu saja sama orang nggak dikenal. Ya, Anda latih orangnya. Ya, kalau perlu Anda bisa dibilang perjanjian ya, biar kuat secara hukum ya. Jadi kalau ada fraud dan lain-lain, Anda bisa gugat Wan Prestasi atau bawa ke pidana. Harus kuat dokumen-dokumennya. 3D logistik, diskuto kendala terbesar yang Koko alami di operasional dan gimana solusinya? Ah, kendala terbesar. Lika-likunya banyak ya di Skuto ini ya. Tapi saya nggak merasa ada yang terbesar ya. Salah satunya aja deh, saya sebutin deh Skuto deh. Ada customer pernah gugat saya 1 miliar karena hasil mobilnya dia nggak puas dengan pekerjaannya. Saya nggak melihat itu kendala sebenarnya. Karena dari situ saya belajar hukum dan saya jadi kuliah hukum. Toh gugatannya juga jadi NO kok, nggak disetujuin sama sama pengadilan. Karena yang nggak terbukti kok, dia mengada-ngada. Itu salah satunya aja ya. Pernah juga ya customer komplain botak-botak itu ya wajar lah, biasa. Kalau toko online ke depan toko online. Kalau bagus gue udah buka. Gue belum ada toko online nih. Kasih ide juga ke saya ya. Coba ChatGPT. Yang bagus ambil barang dari Cina by the way. Ini tips dari saya aja. Kopi menanti. Coba ChatGPT atau Grok 10 barang yang paling laku di Cina, Alibaba.
Coba bawa ke Indonesia. Saya belum lakuin itu baru ide saya tuh. Kok apa ada budget tertentu untuk memulai bisnis? Contoh kalau masih 100 juta gak usah bisnis dulu, fokus kerja sampai 1 M untuk bisnis. Wah, kelamaan lu. 1 M bisnis itu kelamaan. Jangan liatin Koenru, Koenru udah triliunan. Jadi, bro, 10 juta juga lu bisa bisnis. Apa 10 juta bisa apa? Cari kawannya lah. Jangan jangan sendirian. Saya baru mau mulai bisnis itu modal mungkin 100 juta ya. Bisnis ini loh, VOD, video on demand. Digital market tentang VOD. Karena kan saya pegang brand baku hantam. Jadi nanti masuk ke situ VOD kayak YouTube gitu, kayak Netflix lah. Nggak gede kok. Tools kameranya yang mahal tuh. Kok cara nego, kok cara untuk nego ke orang sampai deal dan cara tawar menawar. Gini, nego inilah Anda bawa karakter Anda dulu. Ya kalau Anda karakternya cocok orang pasti suka. Tapi kalau orang nggak suka ya I don't give a shit. Ada yang ikan yang lain kok. Jadi nggak ada yang rumus tuh yang 100% deal. Tergantung juga lu deal sama orang, orangnya ada duit atau enggak. Kalau nggak ada ya udah. Ya, tapi yang umumnya aja ya. Anda harus mengetahui produknya. Anda harus punya penampilan yang menarik. Anda harus ngomong artikulasinya jelas. Ya, Anda nggak bau ketek lah, wangi lah. Ya, ya begitulah. Itu umum lah ya. Nanti ada bab terpisah lah mungkin. Mau tanya kok menurut Koko, apa satu ide bisnis yang mudah dijalankan dan terbukti bisa bertahan lama di 5 tahun ke depan? AI, bisnis AI. AI itu luas. Bagi yang masih mikir AI itu cuma ChatGPT, chatbot, salah besar. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Min ya. Mana Mimin? Min, 2 pertanyaan lagi Min ya. Udah jam 9 nih. Sorry yang pertanyaan yang belum saya jawab ya. Saya dari Pak Jeffrey Budiman. Malam kok di perusahaan saya punya 5 orang sales di bidang penjualan besi baja. Tetapi yang perform kebanyakan hanya 1 orang terus. Dan 4 lainnya masih tidak stabil dan cenderung menurun. Dan rata-rata sudah kerja di atas 5 tahun, padahal leads yang masuk sudah seimbang. Coaching sudah dilakukan tetapi masih belum bisa perform. Kira-kira apa yang dilakukan? Gini, apabila satu orang sudah terlalu lama di posisinya, dia akan kehilangan rasa lapar. Sales itu harus punya rasa lapar. Saran saya, jangan langsung di-cut, jangan langsung dipecat, Pak Jeffrey. Tapi dibuat KPI, Key Performance Indicator. Jadi Key Performance Indicator ini ada AI-nya juga saya. Dibuat untuk sales-sales itu, yang penjualan di bawah berturut-turut, 3 bulan berturut-turut, dia masuk zona degradasi. Yang apa? Komisinya dikurangin, gajinya dikurangin. Itu adalah pemecatan secara halus. Dia masih begitu juga, nggak perform malah ngambek. Kita kasih SP, surat peringatan. Jadi jangan sampai gara-gara rasa tidak enak jadi beban di perusahaan ya. Atau cara kedua, kita pakai junior, kita bandingkan. Tuh lihat tuh, ya kan ya. Kita kasih award ke yang menang. Jadi kayak, wih keren banget nih yang juara 1 menang. Yang juara 2-nya kan jadi malu sendiri. Kalau sadar ya, kalau nggak sadar ya lu pakai cara pertama aja, Pak Jeffrey. Oke, satu pertanyaan lagi nih ya dari Pak Arga. Sorry yang lain belum dijawab. Suara gue udah serak juga nih. Oh, bisnis saya kan publisher, buat publikasi Scopus dan lain-lain. Saya ngerti gimana cara bicara dengan klien melayani dia. Nah, saya pengen bisa mendelegasikan itu ke karyawan. Tapi, bentar, tapi belum percaya dia bisa handle hal itu. Gimana caranya memilih karyawan yang jago di bagian itu atau cara delegasi hal sepenting itu ke klien? Oke, jadi gini. eh Memilih karyawan yang jago di bagian itu, kalau mau langsung dapet, harganya mahal. Kalau mampu bayar, cari aja di LinkedIn. Banyak kok di LinkedIn. Yang jago-jago, jangan di OLX ya. Dapatnya yang level driver, level admin. Di LinkedIn itu banyak profesional-profesional yang jago. Kalau budget Anda siap, langsung jadi. Tapi kalau Anda mau cari yang efisien, yang lebih murah, ya, Anda posting di media sosial, di IG dan lain-lain, Anda latih. Ya, latih ini harus ada prosesnya. Ya, jangan jangan Anda berharap misalkan, lu kan harusnya kayak gua, kayak gini aja. Jangan intinya gini. Jangan berekspektasi dia punya inisiatif. Kasih.
bener-bener apa roles cara mainnya. Ya, cara bicaranya ngomongnya gimana. Diajarin aja, Pak. Oke, guys. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Thank you waktunya, teman-teman. eh Sekian, terima kasih. Ya, begitu ya, teman-teman ya. Nanti saya share ya di mana ya? Follow IG saya deh, di IG saya lagi ini di IG saya deh, saya share. Follow aja IG saya. Tadi, kalau nggak DM aja di IG saya. Saya nggak mau share di sini, saya mau share di pribadi aja IG. Oke, thank you ya. Waktunya selamat siang, selamat siang lagi, selamat malam. Udah mulai ngaco nih saya nih. Dan salam sukses BBKA.